langsung saja kita masuk ke band and pick ini dia. Wow, sudah ada Faramis dan juga Chow yang diamankan oleh tim EVOS Legends, sedangkan Rebel Legends masih mengamankan Groceka. Tapi band hero yang sudah diamankan udah ada Vani, ada One dan juga udah ada Valentina. Di sisi selanjutnya, band hero untuk EVOS Legends bahkan kita tahu ini adalah salah satu hero dari seorang Bang Brans, tapi lebih respect terhadap Heist ya, dengan ada Celaude, Pakuito dan juga Akai. Ini jadi perebutan Gusion gak sih? Gusionnya mau dikemanakan? Ayo, apakah akan di tangan Rebel Legends atau di tangan EVOS Legends? Aku takut malah satu hal, Apa tuh? sengaja dikasih ke EVOS Legends. Sengaja ya? Aku takutnya itu. Kenapa? Kenapa kok takut? Karena ternyata udah ada perangkap yang disiapkan untuk seorang Versik dengan Gashennya. Itu yang berbahaya. Tapi Melissa juga bisa di-pick sih. Ini mainin sebenarnya. Atlas sih, enak nih. Atlas? Mainin Atlas, cowoknya jungler. Atlas Chow Jungler. Atlas Kayak tadi Chow ya. Jungler. Versik juga pakai Chow Jungler sih tadi tuh. Tapi sepertinya EVOS Legends mereka masih berpikir cukup panjang apakah akan memprioritaskan hero untuk Brands terlebih dahulu seperti yang kita sudah kenal dari EVOS Legends sendiri dari segi grafik, atau mereka ya udah lebih memprioritaskan untuk ke arah Dreams terlebih dahulu karena ini Faramis yang akan Keberan sih ke aku. oh Brands dulu ya. Jadi Soalnya ini Melissa. flex pick kan, atas bawah tuh flex pick. Iya betul sih. Bisa di Bisa samping, roam, bisa di samping. jungler. Oh, Dreams. Oke, Ternyata berarti Kadita. rotasinya Dreams roamer, Mm-mm. Faramis mid laner, Chow jungler. So Bisa. far. Bisa jadi. Sementara ini. Iya. Atau mungkin mau Chow-nya di sisi samping melawan seorang Dairen juga bisa. dibuat Psychots ya. Psychos. Tapi apakah Psychos bermain Chow? Kita kan belum tahu. Mm-mm. So far Fredrin. Tadi juga sebenarnya cowoknya dipakai buat Versik sih. Ya kan Fredrin. Esmeralda. Pakuito, Esmeralda. Mm-mm. Pakuito, Esmeralda, Fredrin. So far yang aku inget itu. Dairot dia main gak sih? Enggak ya? Belum ya? Kayaknya belum deh. Dairon main Dairot saya inget aku. Dairon Dairon iya. itu Pakuito, Esmeralda, Khalid. Uranus, Khalid, Yuzong main tuh Psychos. Iya. Jadi cukup banyak ya pro hero dari Dairon sendiri. Tapi tidak akan ada Esmeralda. Jadi kemungkinan apakah Dairot yang akan dipick atau mungkin Poveus untuk EVOS Legends di sini, sementara Fredrin akan langsung dihilangkan begitu saja. Dan harusnya ini bisa nge-ban ke arah hero-nya dari Brand sih. Mungkin Tapi Melissa. Melissa pilihan yang sangat baik menurut gua Heeh. untuk nge-ban ketika ada dua frontliner seperti dari tim Rebel Legends. Tapi menurut aku jangan trigger Brandsnya pakai Melissa. Karena itu bakal masuk ada damage dari seorang Julian. Fredrin untuk seorang Psychos sudah ditutup. Ya. Kita tahu Fredrin yang cukup berbahaya untuk seorang Psychos, tapi ini membuka chance yang besar untuk hero lainnya. Karena Esmeralda ditutup, Fredrin ditutup, masih ada Yuzong, Uranus masih ada. Uranus agak cukup berat di instant kill, walaupun bisa ditumbangkan dengan damage dari seorang Julian dan juga Balmond, tapi sekarang belum terlihat satu orang potensial Uranus. Kalau melihat dari Poveus ini akan ada Benedetta untuk Psychos. Benedetta ya. Benedetta untuk Psychos kalau menurut aku. Karena Poveus sudah ditutup dan sementara Benedetta. Melissa yang dibuang juga oleh Rebel Legends. Tidak diberikan kesempatan untuk di-pick. Oke, EVOS Legends. Kalau mereka bawa Chow Jungler berarti butuh. Oke, Benedetta di tangan Psychots. Harusnya. Berarti sisanya Marksman ya? Satu lagi Marsman. Marsman-nya ini mungkin Celin. Clean atau Brody? Menurut Clean aku ya sih kayaknya. clean dulu sini biar bonyok aja nih tank-tank macam kayak Depannya Grok ya. ini di prepet itu sakit banget loh. Hilang langsung bisa. Oke, dan EVOS Legends harusnya mereka pick untuk Brands dulu sih, karena mengingat juga Rebel Legends mereka belum ngamanin. Aku sih Benedetta dulu ya. Oh, Benedetta dulu. Karena dia Dairon juga pakai retail. Benedetta. Wah, ini Benedetta bisa Dairon loh. Ini bisa Benedetta di Dairon loh menurut Kalau aku. misalnya diambil Benedetta di Dairon berarti Itu bisa menutup Electrovana Blow untuk Faramisnya. Sama-sama menyelesaikan Scroll Altar dengan cepat. berarti EVOS Legends kalau misalnya Benedetta-nya jatuh ke tangan Rebel Legends, berarti mereka ngepick ke arah Uranus kah? Bisa Untuk jadi. Psychots? Bisa jadi sama-sama cutting minion nanti mainnya ya.
Ya kan? Karena gameplaynya seorang Dairon sama Psychos tuh Mirip-mirip mirroring. ya? Kalau Dairon tuh emang cutting, tapi ini mirroring. Kalau Psychos tuh lebih karena mirroring. Pasti kan Benedetta-nya diambil? Diambil ya? Iya, karena harusnya kan menurut aku Benedetta dulu. Pick Benny dulu ya? Mungkin tapi opsinya dia tuh lebih pede untuk seorang Bang Brans. Mungkin Psychos lebih kayak udah nanti. Kayaknya ini Naga masih oke lah. Yuzong. Yuzong masih oke, Uranus masih oke. Tapi kalau ngincer belakang udah ada Kadita sih. Kalau mereka mau, sebenarnya ada satu hero tapi mereka akan kekurangan damage kalau menurut aku. Apa tuh? Minsitar. Minsitar. Iya. Ini tutup banget Minsitar dan Julian. Julian tuh kena Minsitar, Benedetta kena Minsitar tuh bakal tertutup. Tapi Gak mereka akan kekurangan damage, problem utamanya. Iya, apalagi gak bakal bisa. Dairo ternyata. Kamu punya pilihan banyak kali ya. Baru aku bilang tadi, apakah saya coach main Dairot dan ternyata langsung ditunjukkan. Iya. Dengan permainan yang sekarang ini, Dairot akan digunakan oleh seorang Psychos dan tentunya ini adalah laga final di Close Qualifier Piala Presiden Esports 2022 Esports untuk negeri. Akankah balas dendam terjadi terhadap Rebel Legion sang banteng atau sang macan putih lah yang ternyata harus keseruduk untuk kedua kalinya oleh Rebel Legion? Akankah akankah EVOS Legend membalaskan dendamnya? Yang pertama ya berarti ya harusnya ya. 2 kali ya. Karena kan yang di sana sekali, yang di sini sekali. Iya. Jadi 2 kali. Akankah? Ini bener-bener punya dendam kesumat sih kalau menurut aku. Iya EVOS sih. Legends, harusnya. Kalau mereka sampai tumbang lagi sih, wah ini sulit banget. Sudahi penasaranmu? Mari kita langsung tunjukkan kenyataan. Karena tentunya ini kita bakal menyaksikan pembalasan dendam. Akankah? Terhadap Rebel Legion atau bahkan EVOS Legends. Let's go! Yang akan diseruduk oleh sang banteng biru. Oke, dan ternyata wah, dari Bransnya mainnya cukup agresif ya. Dan tidak mau kalah agresif karena Volley juga langsung mengusir pergerakan dari Brans. Sudah tertek sampai low HP. Dan bahkan kali ini dari seorang Fearless berhasil untuk menutup pergerakan Dreams yang tadi mau menyolong ke area purple buff dan Fall bersama dengan Swelo tentunya. Hold up. Masih menahan. Hold up. Oke, adu retribution kali ini dimenangkan oleh seorang Fearless karena memang tidak ada versinya. Melakukan rotasi ke arah top lane tapi Dairon agak sedikit terperangkap dengan zona yang tidak nyaman dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Psychos masih mau lebih. Flicker tidak ada, Dairon bahkan tidak bisa lagi maju lebih dalam karena dia bakal ter-first blood by BCA nantinya. Iya. Dan itu cukup berbahaya ketika offlaner ter-first blood. Rotasi akan sedikit terlambat tapi Julian dari seorang Swelo bakal coba untuk mengatasi pergerakan dari seorang Cyclops yang sedikit sekali otomatis tidak ada satu buah flicker lagi. One last hit, is that real kah? Sprint telah digunakan dan bahkan ada satu orang Val yang mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane dan ditutup oleh seorang Versik. Ini deny rotation yang bagus banget dan bahkan Dreams harus menggunakan Petrify untuk bisa pulang mundur ke arah belakang Momochan. Betul, itu kalau nggak ada Dreams atau mungkin Versik yang muncul, Versik kemungkinan besar bisa di pick off tuh dari seorang Psychosnya. Namun ternyata Versik mengcover dengan cukup baik dan Dairon di sini balik lagi ke arah landingnya di area atas meskipun dia tahu memang 1v1 situation ini bakal rugi banget untuk seorang Dairon, tapi tetap Kembelita sudah mulai hadir kali ini. Dilihat maju ke area depan, mereka bisa connect ke arah 2 pemain dan bahkan first blood tumbang. First blood presented by BCA dan kali ini Dairon pun berhasil untuk menumbangkan 2 pemain yang dimana sebenarnya sempat dibantu juga ya. Tapi ternyata kali ini dari versi yang bakal coba dikejar. Dan bahkan pemain-pemain dari EVOS Legends mereka harus tahan terlebih dahulu, harus reset karena Hijumi dan juga Psychos ternyata menjadi korban kedua yang bisa dibilang diamankan oleh Rebel Legion. Tapi sementara kali ini lihat Bransnya mencoba untuk mengcover di area bawah dan bahkan lihat dari heistnya terculik begitu saja. Brans begitu free dan Fall kali ini mau tidak mau dia harus mundur terlebih dahulu dari kejaran 3 pemain. Swelo memang sempat tumbang, tapi ternyata EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan trade yang begitu fair. Dan bahkan lihat Brans masih mau dikomit setelah ada pergerakan rotasi yang baik dari seorang Swelo, membuat tentunya Fall yang tadinya mau pulang enggak jadi pulang. Dan Versik kali ini dia
bakal coba untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu. Kita tahu Versik muda punya The Way of Dragon, namun dia harus mencari target yang lebih tepat untuk diculik. Jangan sampai nanti malah nendangnya ke arah seorang Val. Betul, dan bahkan jangan sampai ke daerah juga kalau menurut aku ya. Oh iya betul. Karena bahaya. Karena bakal bisa diem eye for an eye. Dan di sisi sebaliknya, 1 poin lagi diamankan atas seorang Dreams yang tandanya ini akan memberi keuntungan lebih untuk seorang Heist. Kita lihat head to head present by Kodashop di mana Fearless dan juga Versik ini diuntungkan seorang Fearless dengan farmingan yang lebih cepat. Betul. Walaupun dia dijagain sama seorang Hijume sekalipun, damage-nya itu tidak terlalu besar dan bahkan tidak bisa menumbangkan seorang Balmond. Beda dengan Versik. Heal balik terhadap seorang Fearless itu bakal besar, tapi lah Watcher tarik keluarkan dari bottom lane. Skirt Altar bakal lihat Skirt Altar instan hilang dan 1 more point kill didapatkan oleh Swallow. Dreams tiba-tiba datang memberikan segalanya. Rafem no petrify tidak bisa membuat Rafem masuk instant point terhadap seorang Balmond. Tapi dia remetnya lihat dan mencoba untuk mengejar Phantom Slash Connect ke arah seorang Versik dan itu dia. Versik tumbang kali ini. Oh my god, Dreams! Almost! Tapi ternyata tidak bisa selamat dari Happy Birthday Momo-chan di arah bottom lane. Happy birthday! Tadi siapa yang nonton? Dreams. Bukan. Tadi yang kata mereka tuh. Oke. Udah lewat. Oke, dan Blade of Despair di tangan seorang Heist. Di sini. Ini rame ya Bun, perang terus ya kayaknya ya. Dua tim sama-sama rusuh dan Swallow sedikit terlihat pergerakannya di area bawah. Dan bahkan Dreams kali ini mencoba untuk mengcover 2 pemain yang begitu penting di area bawah. Brans, Dairan terculik oleh seorang Psychots. Wah, shutdown mahal itu loh. Shutdown ketika 3 point kill dan bahkan di area top lane. Psychots kembali ditumbangkan, tabrak aja lah. Stiker dikumandangkan oleh pemain dari tim Rebellion, stiker mereka sendiri. Dan kalau bisa aku lihat di sini EVOS Legends tertinggal 3000 gold dari segi item. Udah punya Blade of Despair untuk seorang Beatrix dan bahkan dari seorang Brans. Dia menuju ke arah 1 buah Berserker Fury kalau yang aku bisa lihat. Karena dia Steel Eclate itu just untuk bertahan hidup aja. Iya. Windtalker dia udah punya, jadi dia akan kombinasikan dengan Berserker Fury untuk memberikan damage lebih instan lagi nantinya. Ya, setidaknya ada item defensive ya. Tapi melihat rotasi yang dilakukan di perbandingan gold sampai 3000 yang ditahan tidak berkurang dari tadi. Ini nampaknya Brans agak harus lebih menjaga jarak. Karena selama Berserker Fury-nya belum ada bersama dengan Maleficor, dia cukup sulit untuk menembuskan badan dari seorang Val. Betul sekali, tapi kali ini Val sudah mulai terlihat sudah ketahuan positioningnya. Dan tabrak aja lah dari Val, hanya mengusir pergerakan dari Versik. Dia mencoba untuk mengcover Brand kali ini, sementara Dairan bersama Swallow sudah melakukan rotasi ke area atasnya. Psychots mencoba untuk bersembunyi menunggu momentum terlebih dahulu. Informasi sudah diberikan 3 pemain dari EVOS Legends berada di area mid ya. Val pun sudah benar-benar mengzoning pergerakan dari Dreams. Ini sulit banget, Brans pun harus menjaga posisi yang cukup baik. Jangan sampai dia terpick off karena Dreams ini benar-benar diganggu sama seorang Val. Sementara di area atasnya, ini pergerakan dari Swallow benar-benar gak berhenti. Dan Turtle Kemba Elita sudah mulai muncul kali ini dan Psychots harus terpick off. Terkena Chin yang begitu perih. Tapi The Wave Dragon Connect dari seorang versi kali ini informasi yang masuk dan bahkan heavy dari 1 orang yaitu Dreams berhasil untuk menumbangkan menjadi trade yang cukup baik, gimana Swallow-nya juga hilang begitu saja. Oke, Blade of Ocean and Ocean RDT membuat seorang Dreams masih bertahan hidup sampai sekarang. Dilepaskan Swallow-nya karena tadi udah full, udah Petrify plus langsung Revive, udah Swallow cuma bisa pasrahkan kepada Lillahi Ta'ala. Dan sedangkan dari tim EVOS Legends di arah bottom lane, Brans-nya ini nggak bisa pulang mana-mana karena sebentar lagi bakal ada 1 bang Wesker. Bakal siap-siap happy birthday kah? Karena memilih untuk recall, karena memberikan sedikit informasi. Harusnya itu ada suara, harusnya ya. Harusnya nggak sih kedengaran? Harusnya ada suara. Dan Hijume langsung merespon itu dengan cukup cepat, tapi nampaknya dari seorang Brans kali ini yang bukan ditumbangkan. Serang Flicker plus Watchers membuat Heist selamat double kill. Looking for triple kill. Brans pasti bisa selamat. Target utamanya Brans, tapi malah 2 coverisasi terhadap seorang Brans yang ditumbangkan. What a play from Heist dan juga Val. Apakah tidak terdengar memang recallnya masuk, tapi kali ini di area mid-nya dan bahkan terjebak dari Hijume-nya. Mencoba untuk ditahan, Psycho berhasil untuk mendapatkan 1 buah turret, namun ternyata masih akan ada korban yang berjatuhan, yaitu Hijume yang
shutdown oleh 3 pemain dari Rebellion Zion. Karena saya kedengeran ya sih? Kedengeran, dan menurut aku mereka itu berdua emang datang karena ada suara itu. Iya. Tapi mereka nggak expect udah ada Wesker yang bisa ditumbangin. Secret Altar itu tuh ada tuh. Cooldownnya nyala, tapi ternyata terlambat menggunakan Secret Altar. Dan di sisi sebaliknya, bahkan udah ada Wildcast yang berhasil meng-cover juga pergerakan dari seorang Hain. Tapi tiba-tiba Dreams tumbang dan bahkan kali ini lihat The Web Dragon Connect dari seorang Versik. Fearless tidak kenal takut, kali ini tidak mau pulang, masih punya little counter kah? Enggak ternyata. Malah dia harus tumbang begitu saja. Versik mencoba untuk membackup, kali ini Brans juga mulai datang memberikan bantuan. Tapi ternyata Dairon masih bisa untuk mengacak-acak 2 pemain di area mid-nya. Dan Lord presented by Lito sudah mulai datang, kali ini Daironnya harus tumbang terlebih dahulu. Lord Pride Samsung Galaxy A series tentunya yang sudah muncul, ini bisa banget mungkin bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Terlalu memaksa dari seorang Dairon mencoba untuk mengembangkan seorang berantem Secret Altar, dan bahkan lihat satu buah Raiden Apathy dikeluarkan begitu saja. Rafael terlalu sakit. Val, apa yang kau lakukan? Memberikan badannya untuk dipukul dan bahkan ditumbangkan. Val, dia tidak terlalu sekuat itu karena sekarang masih berada ke 9 dan bahkan Frans itemnya di atas seorang Val. Itu adalah salah satu tindakan yang menurut aku kurang cukup bijak. Ketika ada Lord Prison by Samsung Galaxy A series muncul, dia nggak boleh tumbang. Karena dia salah satu orang yang bisa mendapatkan Lord itu. Padahal menurut aku Rebellion Zion dia punya kesempatan untuk dapetin Lordnya sih, karena Val masih di sana, masih bisa kasih informasi setidaknya. Dan melihat pergerakan dari pemain Manifest Legends yang mungkin mau coba untuk mengambil Lord pertamanya, tapi ternyata setelah Val tumbang, nih Rebellion Zion harus agak sedikit nahan terlebih dahulu nih, karena lihat di area atasnya Psychotsnya udah mulai split push, udah kasih coba distraction nih. Itu kalau kata lagu, ia tak mampu aku nahan badan sedamage-nya Brans gitu, nggak kuat ya. Karena dia baru punya dominance sekarang, ya kan? Dan nanti minimal kalau dia itu punya Blade Armor dulu lah, untuk bisa membalikan damage terhadap seorang Brans. Sticker tidak ada, tapi Wachas belum keluar dan bahkan instant point kill terhadap seorang Val kembali. Didapatkan EVOS Legends, kesempatan cukup mahal untuk tim Rebellion Zion kali ini yang harus dilepaskan, dan malah berbalik keadaan. EVOS Legends mengaum di arah Pitlord. Cyclones versus everybody, distraction dilakukan dan ternyata tetap harus ditumbangkan bersama dengan objektif dari Soulblade. Iya, sementara dengan tidak adanya Lord di tangan Rebellion Zion, meskipun mereka berhasil untuk memecahkan turret di area atas, tapi ingat, ini adalah Lord yang bisa aja di-push sampai ke area inhibitor di area atasnya. Dan buat teman-teman yang lagi nobar Piala Presiden 2022, jangan lupa untuk sambil order GrabFood, lagi ada diskon sampai 50%. Langsung aja di scan QR code di bawah sini. Alright. Dan bahkan kita balikin lagi kembali posisi di mana kali ini Dairon menuju ke arah belakang. Wave Dragon tidak dikeluarkan. Lethal counter. Brans masih melopi rough wave. Nampaknya kali ini agak sedikit miss, tapi masih bisa diantisipasi oleh pergerakan dari seorang Bang Brans. Brans, damage heavy cross point tidak bisa dibendung lagi. Bahkan Fearless harus menggunakan satu bar retribution yang harus cooldown. Side sekali terperangkap kembali. Dikembalikan permainan dari tim Rebellion Zion kali ini dipegang kendali kontrol oleh EVOS Legends dengan maksimal. Walaupun Dreams harus ditumbangkan, tapi itu ditukar dengan mahalnya turret dan juga jungler dari tim Rebellion Zion. Apakah dari Rebellion Zion mereka kehilangan momentum yang sudah capek-capek dibangun, seperti menjalin suatu hubungan, namun tiba-tiba harus kandas di tengah jalan. Karena itu ada faktor X dan Y. Oh gitu ya? Iya, sama faktor Z internal kayaknya. dan juga eksternal. Si Z nggak diajak? Enggak. Karena orang ketiga. Z itu orang ketiga. Waduh. Biasanya kalau orang ketiga itu Nates. Bukan si Z. Nates jangan dibalik. Oke, kalau kita lihat di depan sana Hijume, what are you doing? What? Dia keculik sendiri? Hijume, what are you doing? Ini cukup berbahaya. Kenapa ya? Kenapa ya keculiknya satu-satu gitu? Apa yang dilakukan Hijume ini seperti yang dilakukan seorang Val? Iya, sama kan yang tadi sama-sama ngebuka badan, sama-sama ngebuka posisi, tapi itu bukan hal yang baik ketika udah menit 12. Resurrection-nya kalian agak cukup lama. Mungkin aku tahu. Jadi Rafael telah dikeluarkan oleh seorang Dreams dengan sangat baik. Kembali lagi Dreams kalau udah pakai kaditanya. Player maker from EVOS Legends dari tadi selalu berada di boost, dan bahkan kita bisa bilang harus dibuka busnya oleh Val. Mau tidak uam? Mau tidak uang? Mau tidak mau? Mau tidak mau.
Oke, tapi kali ini lihat dari Versik mencoba untuk menahan tiba-tiba Swallow juga terculik oleh seorang Psycho. Kali ini 2 pemain hilang dari Rebellion. Sementara Versik bakal menzoning 3 pemain tersisa kali ini. Sementara EVOS Legends mereka bakal berfokus untuk dapetin objektif turret di area mid-nya. Namun ternyata dari minionnya masih berjalan ternyata. Tidak cukup waktu, tidak cukup resource untuk ngedapetin turret di area mid. Oke, kali ini para fans dari Rebellion dan juga EVOS Legends sekarang baru 19.000 like. Langsung ditambahin like hingga 25.000 dan tentunya luar present by Samsung Galaxy S Series 5G telah kembali ke Land of Dawn. Betul sekali, dan Malefic Road di tangan seorang Dairon, sementara Dreams hilang begitu saja. EVOS Legends mereka harus cepat-cepat untuk mendapatkan Lord kali ini. Atau tidak, lihat Rebellion bakal coba untuk meng-counter begitu saja. Satu bos eksklusif dibuka begitu saja, tapi ternyata lihat dari area belakang Heist begitu free. Psychos mulai datang kali ini, Fallnya tumbang di area depan. Sementara Dairon mencoba untuk mengacak-acak di area belakangnya, Hidungnya hilang begitu saja. Heistnya hilang di tangan seorang Brans, tersisa 33. Tapi ternyata lihat dari seorang Psychos masih bisa untuk menumbangkan Dairon, dan bahkan dari Fearless akan menjadi pertukaran di mana Brans tidak ada yang bisa menangkap. Dan Dairon terpaksa harus menjadi korban Swallow. Gak bisa, tumbang pasti. Ini dia Brans versus everybody. King Brans is back. Wipeout didapatkan oleh tim EVOS Legends atas Rebellion, dan bahkan heavy crossbow dari Bang Brans gak ada yang bisa menahan. Damage terlalu besar. Pas sekalipun masuk ini hanya menyelamkan dirinya di dalam lautan sang pantai selatan Dreams. Iya, Hanya ditenggelamkan saja. ketika Dreams-nya tumbang, EVOS Legends mereka tahu mereka nggak bisa sembarangan untuk ngambil langsung objektif Lord-nya. Betul ya? Mereka harus paksa team fight-nya. Dipaksa, Fall-nya tumbang, tiba-tiba Dairon yang coba ngacak-ngacak belakang dapat Hijume, tapi ternyata yang free bukan hanyalah seorang Dairon. Free hit from Karena Bang Brans. King Brans juga free di area belakang. Iya, lihat. Ketika dia fokus ke arah Val, dapetin 1, dia masuk lagi dari rumput, dia tembak semua free, dan bahkan ketika di rumput sana dia tahu ada seorang Swallow, dibukalah rumputnya sama temannya. Baru dia nunggu ketika udah ada tidak ada enhanced sword lagi. Betul. Bahkan di sisi bottom lane, ini Lordnya akan coba untuk mengamuk kejar best turret miliki dari tim Rebellion. Ini cukup bencana. Paul jangan sampai terperangkap dan bahkan duel Dragon di start point dan Rapwave makin membuat seorang Fearless tertinggal. Ini bencana. Rebellion akan coba ditumbangkan di game yang pertama dan dibalaskan dendam di game yang pertama oleh EVOS Legends. Sang macan putih mengamuk. EVOS Legends berhasil untuk mengamankan game pertama dari babak best of 3 series kita.